Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membahas materi kita tentang segitiga sebangun. Kemarin baru kita bahas syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Syaratnya ada 3 kemarin ya. Bentuknya sama, sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar, dan sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya untuk segitiga sebangun kita langsung bahas contoh-contoh soal saja. Kita ambil contoh yang nomor 1A. Ada dua segitiga yang berimpit seperti ini. Ini dua segitiga ya, segitiga besar dan segitiga kecil, dia berimpit. Yang ditanyakan tentukan nilai X. Berapa panjang X ini? Nah, supaya lebih mudahnya, kita bisa pisah dulu gambarnya. Karena ini dua gambar berimpit ya. Yang satu kecil, yang satu besar. Tapi sebelum kita memisah gambarnya, kita tentukan dulu sudut-sudut yang besarnya sama. Sudut yang besarnya sama. Yang ini, sudut ini di sini sama dengan di sini. Kenapa sama? Karena dia sehadap. Waktu kelas 7 nih ya. Sudut-sudut sehadap besarnya sama. Yang ini sehadap dengan yang di sini. Maka besarnya sama. Yang ini untuk segitiga kecil dan segitiga besar, sudutnya berimpit di sini. Berarti sudut ini adalah milik berdua. Baru kita pisah sesuai dengan sudut yang sama. Sesuai dengan sudut yang seletak. Kita buat yang satu kecil, yang satu besar. Karena tadi berimpit kita keluarkan ya. Kita letakkan dulu ini tadi yang milik berdua di sini. Yang di sebelah sini yang coretnya 2 ya. Ini sudah seletak, ini tinggal kita letakkan ukurannya. Yang kecil di sini ukurannya 4 cm. Yang besar di sini ukurannya X. Yang kecil di sini ukurannya 6. Yang besar ukurannya 6 tambah 3, 9. Nah, kalau sudah begini kita bandingkan seperti kemarin menggunakan sisi-sisi yang seletak. Berarti kalau kita bandingkan sisi seletaknya, kita buat kecil banding besar. Berarti yang 4 seletaknya dengan X. Sama dengan 6 seletaknya dengan 9. Kali silang ya, berarti 6 dikali X sama dengan 4 kali 9. Oh, berarti X-nya 4 kali 9 dibagi 6. Bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Dibagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2. Oh, ternyata panjang X-nya 6 cm. Sama tuh seperti kemarin juga menggunakan perbandingan sisi-sisi yang seletak. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang B ini sama ya. Kita pisah dulu gambarnya. Sebelum dipisah kita buat kita tandai sudut-sudut yang besarnya sama. Ini milik berdua di sini ya. Milik yang besar juga milik yang kecil kita tandai. Yang ini sehadap, besarnya sama. Ini sehadap, besarnya sama. Kita pisah yang kecil dengan yang besar. Kita tandai dulu sudutnya. Di sini yang coret 2, ini yang milik berdua. Ya. Berarti sisanya yang coret 1. Kita lihat lagi di sini. Yang kecil ukurannya yang antara coret 1 dengan coret 2, 6. Yang besar coret 1 coret 2, 24.
4. Yang di sini yang kecil 4. Yang ini ukurannya 4 ditambah X. Hitunglah panjang X. Berarti tinggal kita bandingkan ya. Berarti kecil banding besar. 6 banding 24 sama dengan kecil banding 4 plus X. Kita kalikan, berarti ini menjadi, atau ini kita kecilkan dulu ya, bisa tuh ya. Jadi 1/4 sama dengan 4/4 plus X. Kalau dikalikan silang menjadi 4 plus X sama dengan 16. Oh, berarti nilai X-nya sama dengan 16 pindah ruas dikurangi 4. X sama dengan 12 cm. Ternyata X-nya sama dengan 12 cm. Ini akan benar jika kalian memisahkan gambarnya benar. Kita lanjut contoh soal yang nomor C. Masih tetap nomor 1C ya, yang model-model yang sama. Kalau kita pisahkan, ini kita buat anunya ya. Sahadap, ini besarnya sama milik berdua. Kita pisah, hati-hati ya meletakkan ukurannya. Kalau kita belum paham, kita coba pisah dulu. Tapi kalau sudah paham, tanpa dipisah pun sudah bisa dikerjakan. Ini yang coret 2 seletak. Ini yang milik berdua, besarnya sama. Ini yang coret 1. Di sini 4, di sini 12. Di sini X, yang besar berapa yang besar? X ditambah 12. Benar, bisa dipahami ukurannya? Kalau dari tadi kecil banding besar, kita coba sekarang yang besar banding kecil. Ini 12/4 sama dengan X plus 12 per X. Gimana, bisa dipahami perbandingannya? Besar banding kecil. Ini kita kecilkan dulu, berarti 3/1 X plus 12 per X. Berarti jadinya 3X sama dengan X plus 12. Kita pindahkan ke sini ya. 3X dikurangi X sama dengan 12. 2X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6 cm. Gimana kira-kira kalau soal begini, bisa ya? Bisa dipahami ya? Hati-hati meletakkan ukuran. Salah meletakkan ukuran, nanti perbandingannya akan salah dan hasilnya juga akan salah. Gimana, bisa dipahami? Kita lanjut ke model soal berikutnya. Tentukan nilai X dan Y. Tentukan panjang X dan panjang Y. Kalau kita lihat ini sudutnya ini apa namanya kalau waktu kelas 7? Saling bertolak belakang. Bertolak belakang besarnya sama. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Karena ini sejajar, maka ini dengan ini hubungannya apa? Saling berseberangan. Kalau saling berseberangan, besarnya sama. Perhatikan ya. Ini juga karena ini garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang ini berseberangan dengan sudut yang ini, besarnya sama. Gimana, bisa dipahami ya? Sekali lagi ya. Ini bertolak belakang. Ini masalah sudut waktu kelas 7 ya. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Kalau ini dengan ini kan garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, berarti ini hubungannya berseberangan. Sudut yang berseberangan besarnya sama.
Ini juga garis sejajar dipotong oleh garis, maka akan diperoleh dua sudut yang saling berseberangan. Kalau saling berseberangan besarnya sama, kita kasih tanda yang sama. Supaya tidak salah kita nanti membandingkan, karena kalian masih belajar ya, tapi kalau udah paham, tanpa misah gambar sudah bisa. Kita pisah gambarnya. Kita pisah gambarnya, kita kasih tanda yang sama. Ini yang saling bertolak belakang ini. Ya. Ini yang berseberangan. Kita buat seletak. Ini yang coret 1. Bisa dipahami memisahnya? Sudut yang seletak kita letakkan di tempat yang sama ya. Nah, baru kita lengkapi ukurannya. Yang kecil antara yang ada nolnya dengan coret 2. Perhatikan, yang antara ada nolnya dengan yang coret 2 itu panjangnya 5 cm. Ini ada titiknya sini ya. Nah, sekarang yang antara ini dengan ini yang ada titiknya itu panjangnya Y. Berarti di sini Y. Yang antara titik dengan yang coret 2 panjangnya 4. Sekarang yang besar. Antara yang bertitik dengan ini yang ada nolnya. Ini ya. 24. Antara ini dengan yang coret 2 X. Yang di sini 6. Kalau sudah begini tinggal kita bandingkan kayak tadi tuh ya. Mau besar banding kecil atau kecil banding besar, sama saja hasilnya. Kita pakai kecil banding besar ya. Kecil banding besar. Kita ambil yang lengkap. 4 banding 16 sama dengan Y banding 24. Kita cari Y dulu. Kita tidak bisa langsung dua-duanya kita cari. Berarti kita cari X dulu, Y dulu, baru nanti X. Ini kita kecilkan. Berarti menjadi 1/4 sama dengan Y per 24. Berarti 4Y sama dengan 24. Maka Y-nya 24 dibagi 4. Y-nya sama dengan 6 cm. Ternyata Y-nya sama dengan 6 cm. Kita lanjutkan yang nilai X. Nilai X. Pakai kecil banding besar berarti ya, masih. Yang ini langsung kita kecilkan saja ya, menjadi 1/4. Ini 1/4 ya. Sama dengan 5/X. Kecil banding besar, kecil banding besar. X sama dengan dikali silang 20 cm. Ternyata Y-nya 6 cm, X-nya 20 cm. Bisa dipahami? Mulai dari meletakkan sudut yang sama ya, sambil diingat-ingat materi kelas 7. Meletakkan sudut yang sama, memisah gambar. Kalau salah di sini, berarti nanti membandingkannya salah. Makanya hati-hati, fokus. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sama nih, tentukan panjang X dan Y. Tentukan panjang X dan Y. Ini ada dua segitiga. Perhatikan, ada dua segitiga berimpit. Yang kecil dengan yang besar. Ini sudutnya sudah sama ya. Sudah sama. Berarti karena ini tadi berimpit ya, yang besar dengan yang kecil berimpit, maka ini milik berdua.
milik berdua ya. Nah, sekarang yang di sini ini besarnya adalah siku-siku dikurangi ini. Ya kan? Ini besarnya adalah siku-siku dikurangi ini. Ya. Nah, sekarang yang di sini ini juga siku-siku dikurangi ini. Paham? Segitiga itu kan jumlahnya 180. Ini kan sudah 90 ini. Berarti yang di sini adalah 90 dikurangi sudut ini. Ini 90 karena ini sudah ada siku-siku, berarti sisanya yang ini 90. 90 dikurangi ini. Yang di sini juga sama. Ini 90. Berarti kalau ini dengan ini sisanya 90. Berarti 90 dikurangi sudut. Oh, berarti yang ini sama dengan di sini. Gimana? Bisa dipahami? Bingung ya? Atau kita beri nama aja dulu. A, B, C, D, E. Sudut ya. Sudut B itu milik berdua. Milik berdua, milik yang kecil juga milik yang besar. Lalu sudut A sama dengan sudut E, sama-sama siku-siku ya. Nah, sekarang sudut D yang ini, sudut D itu besarnya sama dengan 90 dikurangi sudut B. Sudut C ini sama 90 dikurangi sudut B. Maka sudut D ya, sudut D sama dengan sudut C. Pasti ya? Sekarang kita pisah gambarnya. Kita batasi dulu supaya nggak bingung nanti. Kita pisah gambarnya. Gambarnya yang satu kecil, yang satu besar. Milik berdua tadi sini ya. Ini siku-siku. Lalu yang ini yang coret 2. Pahami ya cara memisah gambarnya. Baru kita lengkapi ukurannya. Kita lengkapi ukurannya. Yang di sini namanya A, B, ya kan? C. Yang di sini namanya D, E ya. E, ini E ya. E, D, B. Jadinya seperti ini dia. Ini kan siku-siku sama dengan ini ya. Bisa dipahami? Kita lengkapi ukurannya. DB 5. Ini hati-hati ya. Salah meletakkan sudutnya, nanti salah meletakkan ukurannya. Lalu CB. CB berapa CB? 9 ditambah X. Ya, gitu ya. DB 5. CB yang besar 9 ditambah X. Sekarang ini DE itu 4. Yang di sini namanya AC 12. Yang di sini BE namanya X. AB namanya 5 ditambah Y. 5 ditambah Y. Sekarang tentukan nilai X dan Y. Ini gimana? Bisa dipahami nih ya? Bisa dipahami? Sekarang kita cari satu persatu. Cari nilai X. Berarti kalau nilai X kita menggunakan yang lengkap. 4 banding kecil banding besar. 4 banding 12 sama dengan, kita cari nilai X dulu ya. Berarti yang seletak X-nya itu 5 dengan 9 plus X.
Ini kalau dikecilkan jadi 1/3 sama dengan 5/9 plus X. Jadi berapa ini? 9 plus X sama dengan 5 kali 3, 15 langsung ya, 15. Oh, berarti X-nya 15 dikurangi 9. Nilai X sama dengan 6. Ternyata nilai X-nya sama dengan 6. Kita letakkan di sini. Sama dengan 6. Nilai X-nya sama dengan 6. Pertanyaan kedua, berapa nilai Y? Nilai Y pakai kecil banding besar. Langsung pakai yang kecil ya. Ini ya, langsung dikecilkan. 1/3 sama dengan Y yang ini. Berarti kita menggunakan ini tuh. 6/5 plus Y. 5 plus Y sama dengan, langsung dikali 18. Berarti Y sama dengan 18 dikurangi 5. Y sama dengan 13 cm. Gimana? Bisa dipahami? Hati-hati ya. Meletakkan sudut yang sama, memisah, letakkan ukurannya. Kalau di sini meletakkan sudut salah, meletakkan ukurannya salah, di sininya nanti pasti salah. Makanya hati-hati. Kita lanjut soal berikutnya. Ini ada gambar trapesium. Ada gambar trapesium. Yang atas 10, yang bawah 15 cm. Tentukan panjang X. Tentukan panjang X. Tidak ada keterangan apa-apa. Cuma ada gambar, tentukan panjang X. Berarti kita menggunakan atau minta tolong dengan segitiga sebangun. Kita tarik garis. Ya. Kita tarik garis. Ini berarti kalau kita tarik garis sejajar dengan ini berarti di sini 10 ya. Sentimeter, di sini 10 cm karena ini 15 berarti sini 5. Ya. Lalu di sini kita beri nama A. Jadilah seperti soal yang nomor 1 tadi. Kita kerjakan dulu ini. Berarti kalau kita kerjakan ini, kalau kita pisah ya gambarnya. Kalau kita pisah gambarnya ini menjadi A/5 gitu. A/5 sama dengan 2/5. 5A sama dengan langsung 10. Berarti A-nya 10/5 sama dengan 2. Oh, berarti nilai X-nya sama dengan, nilai X-nya 10 tambah A-nya 2. 10 tambah 2 sama dengan 12 cm. Atau ada cara yang kedua. Cara yang kedua kali silang. Perhatikan ya cara yang kedua. Tadi cara pertama ini cara, namanya cara minta bantuan segitiga sebangun. Jadi kita tarik garis begini. Karena ini sejajar dengan ini berarti ini panjangnya sama ini. Sama-sama 10. Karena ini tadi 15 maka di sini 5. Jadilah model soal yang nomor 1 tadi tuh ya. Kecil banding besar berarti A banding 5. Yang di sini kecil 2, yang besar 5. A-nya dapat 2. Karena yang ditanyakan X maka 10 tambah 2. Kalau cara yang kedua itu dengan cara kali silang. Kalau cara kali silang berarti yang 3 ini dikalikan dengan yang atas, 2 dikalikan dengan yang bawah. Berarti nilai X sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3 dikali 10 dibagi 2 tambah 3. 60/5 sama dengan juga 12 cm. Sama ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalau tidak ada keterangannya sama sekali, berarti kita bisa menggunakan minta bantuan segitiga atau menggunakan kali
silang. Beda dengan soal yang kemarin ya, yang waktu bangun datar yang sebangun ya. Kesebangunan bangun datar kemarin ada keterangannya bahwa trapesium atas sebangun dengan trapesium bawah, ada keterangannya. Kalau ini tidak ada keterangannya sama sekali, berarti kita bisa minta tolong segitiga sebangun atau kita gunakan kali silang. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini berguna buat kalian belajar matematika, khususnya untuk segitiga-segitiga sebangun. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.